Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Alai di julu ni saluhukna, masih haholonga situtu mahamu, ay dihukupi haholongon ni rohaido kudang dosa. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebagai pengikut Kristus, ada hal yang terutama dan yang terpenting harus kita lakukan. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa yang terutama yang harus kita kerjakan adalah mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Dalam mengasihi, kita hendaknya mengasihi dengan tulus dan dengan senang hati, serta tidak mengharapkan imbalan. Sebab kita mengasihi adalah karena kita sudah menerima kasih dari Kristus. Kasihilah dengan sungguh-sungguh seorang akan yang lain, karena kasih yang kita terima adalah kasih yang sungguh-sungguh, bukan kasih yang asal dikerjakan, namun kasih yang penuh dengan pengorbanan. Yesus rela mati di kayu salib demi kasih-Nya kepada kita. Apa yang telah dikerjakan oleh Yesus bagi kita, mari respon dengan mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Kasih menutupi dosa, berbeda dengan kasih menutupi dosa. Jangan mengira jika kita dan teman kita saling menutupi dosa satu sama lain, itu artinya kita mengasihi dia. Tetapi yang benar ialah ketika orang sudah jelas kita ketahui bersalah, sebaiknya kita menegur dan mengatakan bahwa dia salah. Memandang orang lain dari sudut kasih, bukan hanya dari sudut kesalahan yang dilakukannya. Jika kita memandang dia dari sudut kasih, maka kita akan beroleh hati yang bijaksana untuk menasihatinya dalam kasih. Sebab cara pandang kita kepada sesama sangat menentukan bagaimana kita bersikap kepadanya. Kasih tidak fokus pada kesalahan. Adapun kesalahan Petrus menyangkal Yesus menjelang peristiwa penyalipannya, dan ia kembali menjadi nelayan. Namun, kasih Yesus kepada Petrus membuat Petrus kembali ke jalan Tuhan. Kasih Yesus membuatnya tidak fokus kepada dosa, kekurangan, atau kesalahan Petrus, melainkan kepada pribadi dari orangnya. Yesus yang mengasihi Petrus tidak menyudutkan Petrus dengan kesalahannya, tetapi menanyakan apakah Petrus mengasihi Yesus. Fokus kita akan menentukan topik pembicaraan kita kepada orang yang melakukan kesalahan. Dan pembicaraan kita akan dapat Tuhan pakai untuk menyadarkan seseorang atas kesalahannya dan mau bertobat meninggalkan dosanya. Kasih juga harus mengampuni. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Markus 11 ayat 25-26. Jika kita bersiap untuk berdoa, ampunilah dahulu jika ada sesuatu dalam hati kita terhadap seseorang. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Hiduplah dalam kasih Kristus,
maka kita akan dimampukan untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hal yang terutama yang harus kami lakukan dalam hidup kami ini adalah mengasihi dengan sungguh-sungguh. Ampuni kami Tuhan, jika kasih kami tidak sungguh-sungguh. Ampuni kami Tuhan, jika kasih kami itu masih mengharapkan imbalan. Tetapi mampukan kami ya Allah, supaya kami benar-benar dan sungguh-sungguh dalam mengasihi Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus, mengasihi sesama kami, mengasihi musuh kami, dan juga mengasihi diri kami sendiri. Kami percaya Tuhan, dengan kasih-Mu, maka kami akan dimampukan untuk mengasihi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.